Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna a'udzubika an adilla wa dhalla zilla wa zilla aw adlima wa ajala alaih. Para jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini, pagi yang penuh dengan keberkahan ini, kita bisa melanjutkan kajian kitab Hayatus Sahabah. Dan alhamdulillah, setelah bulan Ramadan dan kita berada di bulan Syawal ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga ketakwaan kita, menjaga keimanan kita, sehingga kita tetap bisa istiqomah pasca Ramadan. Kita bisa ajak ibadahnya. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang wasiat Umar radhiyallahu anhu. Wasiat Umar kepada para pengganti Umar setelah Umar wafat. Ini yang beliau sampaikan. Mari kita bacakan Al-Fatihah untuk mu'alif kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan futuh kepada kita, sehingga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Amin. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Wasaya Umar radhiyallahu anhu. Beberapa wasiat Umar radhiyallahu anhu. Wasiat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu li walil amri min ba'di. Wasiat Umar radhiyallahu anhu kepada walil amri setelah Umar. Akhraja Ibn Abi Shibah wa Abu Ubaid fil al-Amwal wa Abu Ya'la wa Nasa'i wa Ibn Hibban wal Baihaqi an Umar radhiyallahu anhu annahu qala. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Shibah, Abu Ubaid di dalam kitab Al-Amwal, Abu Ya'la, kemudian An-Nasa'i, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi dari Umar radhiyallahu anhu. Berkata Umar radhiyallahu anhu, "Usi al-khalifata ba'di." Kata Sayyidina Umar, aku memberikan wasiat kepada khalifah setelah aku. Ini wasiatnya Umar. Apa yang aku wasiatkan? Bil muhajirin al-awwalin ayya'lama lahum haqqahum. Ini wasiatnya Umar. Aku agar mereka mengetahui hak-haknya orang muhajirin yang pertama. Jadi orang muhajirin yang pertama, generasi awal, mereka yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini wasiat yang disampaikan oleh Umar kepada khalifah setelahnya. Kenapa wasiat ini penting? Karena dalam pandangan Umar, mereka yang memiliki jasa di dalam Islam itu harus tetap kita hormati. Jadi siapa yang punya jasa dalam Islam, dalam hal ini adalah orang-orang muhajirin yang pertama. Jadi karena mereka ketika membersamai Rasulullah SAW di Mekah, mereka membersamai Rasulullah selama 13 tahun. Artinya kalau bukan karena jasa mereka, dakwah tidak akan berkembang. Dan tidak akan ada Madinah
yang kemudian mendapatkan nur dari Islam. Jadi Madinah itu menjadi munawwarah, mendapatkan nur karena hijrahnya Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak sendiri. Rasulullah membawa murid-muridnya. Rasulullah SAW membawa generasi awal yang disebut al-muhajirin al-awwalin tadi itu. Nah, inilah generasi awal. Karena jasa mereka ini harus kita perhatikan. Ini cara Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah mengingatkan jangan sampai generasi berikutnya itu nggak tahu, karena mungkin mereka tidak sezaman ketika mereka berjuang di masa lalu, mereka tidak tahu jasanya, ya kan? Nah, ini penting. Jadi termasuk kalau kita perhatikan nanti veteran-veteran perang Badar, ya, veteran-veteran perang Badar itu tetap harus dihormati. Bahkan Rasulullah SAW memberikan penghormatan yang luar biasa karena jasa mereka. Nah, ini penting. Jadi ketika mereka yang berjuang di masa lalu, ya meskipun pahala mereka, nilai amal soleh mereka itu sudah dicatat oleh Allah, betul, tapi bagi penguasa atau bagi pemimpin itu tetap perlu memberikan respect, tetap perlu memberikan hormat, ihtiram kepada mereka karena jasa yang sudah mereka berikan sebelumnya. Nah, ini nasihat yang disampaikan atau wasiat yang disampaikan oleh Umar kepada para khalifah setelahnya. Wa yahfadu lahum hurmatahum, termasuk kata Sayyidina Umar, wa yahfadu lahum hurmatahum, hendaknya khalifah setelah aku mereka menjaga kemuliaan, kehormatan mereka. Jadi jangan sampai orang-orang muhajirin ini mereka tidak dihormati sepeninggal Umar, mereka tidak dihargai, mereka tidak dimuliakan, padahal mereka ini as-sabiqunal awwalun minal muhajirin. Al-Quran saja itu menyebut mereka dengan sebutan begitu, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan ihtiram dengan menyebut sifat mereka, siapa yang lebih pantas, ya kan? Jadi kalau Allah saja memberikan penghormat begitu, masa kita? Ini pikiran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kalau Al-Quran Allah saja memberikan contoh seperti itu, masa kita tidak memberikan respect, tidak memberikan penghormatan kepada mereka? Memangnya kita ini lebih hebat apa daripada Allah? Nah, jadi Allah mengajarkan kita adab, Allah mengajarkan kita akhlak yang begitu luar biasa untuk menghormati jasa mereka yang telah memberikan jasanya kepada Islam. Nah, ini penting ya. Dalam perjuangan itu meskipun ikhlas itu semua kembali kepada Allah, tetapi sebagai manusia, alaqah bainan nas, hubungan di antara sama manusia itu tetap harus kita jaga. Ya, tetap harus kita jaga. Nah, disitulah pentingnya Sayyidina Umar memberikan wasiat tadi. Siapapun, nah ini juga menjadi catatan bagi kita. Jadi siapapun yang punya jasa terhadap Islam ini harus kita hormati. Ya, harus kita hormati. Ini yang disampaikan oleh Umar bin Khattab kepada para khalifah setelahnya. Kemudian itu nasihat Umar kepada para khalifah untuk menghormati muhajirin yang pertama. Kemudian yang kedua, wa usihi bil ansar, aku juga wasiatkan para khalifah setelah aku. Apa? Bil ansar alladzina tabawwa'u ad-dar wal imana min qablihim, yang mereka itu sudah menyediakan tempatnya. Madinah itu negeri mereka, Madinah itu wilayah mereka. Mereka buka Madinah untuk menerima orang-orang muhajirin dengan lapang dada. Bahkan tidak hanya itu, mereka berikan hartanya. Masih ingat kisahnya Abdurrahman bin Auf ketika dibersaudarakan dengan Rabi', ya, Sa'ad bin Rabi'. Bagaimana Sa'ad bin Rabi' ketika itu menyerahkan sebagian hartanya, bukan hanya sebagian hartanya, tapi juga istrinya disuruh milih itu, Abdurrahman bin Auf itu, ya kan? Mana di antara istriku yang kamu sukai, silahkan, nanti aku akan ceraikan dan kamu nikah. Sampai begitu. Itu hebatnya keimanan orang-orang Ansor
karena mereka merasa bahwa ini adalah saudara saya, melebihi saudara karena darah. Ini luar biasa. Islam mengajarkan begitu, ya. Jadi nggak baper, ya kan? Jadi nggak ada ceritanya orang Ansar itu kemudian merasa seolah-olah orang Muhajirin itu merebut tanah mereka, nggak ada. Justru sebaliknya, orang-orang Ansar itu memberikan tempat. Mereka ketika didatangi oleh orang-orang Muhajirin itu mereka merasa mendapatkan kehormatan, ya, bukan malah sebaliknya, ini ngerebut tempat saya, ini ngerebut ladang rezeki saya. Ini nggak ada yang begitu, nggak ada yang seperti itu. Dan hebatnya orang-orang Muhajirin pada waktu itu, seperti kisah Abdurrahman bin Auf yang pernah kita sampaikan di majelis ini. Abdurrahman bin Auf itu, ya, kalau orang Jawa bilang itu nggak kemaruk, ya, ditawari istri nggak mau, ditawari harta separuh hartanya, ya, Sa'ad bin Rabi' itu beliau tolak. Lalu kemudian apa yang beliau inginkan? Beliau cuma minta ditunjukkan pasar, dan kemudian beliau mau bisnis di pasar itu dengan keringatnya sendiri, dengan jeripayanya sendiri. Itu yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Dan apa yang terjadi kemudian? Subhanallah, dalam banyak riwayat sirah kemudian disebutkan Abdurrahman bin Auf itu kekayaannya, semua penduduk Madinah tidak ada yang tidak merasakan kekayaannya Abdurrahman bin Auf. Sampai begitu, ya. Bayangkan Abdurrahman bin Auf datang tidak membawa apa-apa dari Mekah itu, cuma memakai pakaian yang dia pakai itu, semua perniagaan dia, semua kekayaannya ditinggalkan, dan hanya mengendarai seekor kuda. Itu Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah, dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan orang-orang Ansar. Dalam hal ini adalah Sa'ad bin Rabi'. Ini yang digambarkan di dalam sirah, bagaimana mereka orang-orang Ansar tadi itu menyediakan tempat mereka, menyediakan rumah mereka. Rasulullah ketika ke Madinah tidak ada tempat, siapa yang menyediakan tempat untuk menjadi tempat tinggalnya baginda Muhammad SAW? Ya, Abu Ayyub Al-Ansari, ya, Abu Ayyub Al-Ansari. Karena rumahnya kecil, maka Rasul ketika itu tidur di lantai 2, ya. Nah, ini menunjukkan betapa hubungan Ansar dan Muhajirin itu begitu luar biasa. Oleh karena itu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini nasihat yang disampaikan oleh Umar bin Khattab pada khalifah setelahnya. Jadi nasihat Umar, usibul ansar alladzina tabawwa'ud dar, mereka yang sudah memberikan tempatnya, memberikan rumahnya, memberikan hartanya, termasuk juga iman mereka sebelumnya, min qablim. Jadi sebelumnya mereka sudah memberikan bagaimana iman mereka. Kalau kita membaca bagaimana teks baiat yang dilakukan oleh mereka kepada Rasulullah SAW pada saat baiat Aqabah yang pertama maupun baiat Aqabah yang kedua. Baiat Aqabah yang pertama itu mereka jelas-jelas menyatakan ikrar kepada Nabi, keimanan mereka. Kemudian baiat Aqabah yang kedua, mereka bukan hanya menyatakan itu, tetapi mereka siap memberikan man'ah. Man'ah itu perlindungan, sebagaimana mereka melindungi istri mereka, keluarga mereka, harta mereka, bahkan jiwa mereka. Itu yang mereka lakukan kepada Rasulullah SAW. Dan karena itu kemudian Rasulullah bisa hijrah ke Madinah, karena mereka memberikan itu. Pertanyaannya kemudian, apa yang menyebabkan orang-orang Ansar itu bisa memberikan semuanya itu kalau bukan karena iman? Iman. Coba bayangkan, mereka itu sudah diingatkan, kalau kalian melakukan ini maka kalian akan berhadapan dengan seluruh bangsa Arab. Apa kata mereka? Nggak ada masalah. Kalau bukan karena imannya, apa kira-kira menjadikan orang-orang Ansar tadi itu siap mati membela Islam, siap mati membela Rasulullah, siap berperang untuk menghadapi siapapun yang dihadapi oleh Rasulullah dan Islam ini? Itu orang-orang Ansar, ya. Jadi makanya nasihat Umar kepada para penguasa, para khalifah setelahnya, agar
memperlakukan mereka orang-orang Ansar ini dengan baik. Apa nasihat Umar? Ayyaqbala min muhsinihim. Jadi kalau orang-orang Ansar yang muhsin, yang baik, yang memberikan nafkahnya, yang memberikan hartanya untuk Islam, untuk negara ketika itu, maka nasihat Umar ayyaqbala, agar diterima, agar diterima ya, karena mereka itu bukan hanya memberikan pada saat itu, tetapi mereka sudah memberikan itu semua di masa Rasulullah SAW. Artinya apa? Mereka melakukan itu karena keikhlasan mereka. Mereka melakukan itu karena keimanan mereka, bukan karena pamrih, bukan karena yang lain. Makanya orang berjuang itu beda ketika masih susah dan ketika sudah menang. Orang yang berjuang pada saat menang itu kan ibaratnya tinggal istilahnya itu numpang gitu. Yang benar-benar berjuang dan benar-benar ikhlas itu mereka-mereka yang dari awal, dari masa-masa susah itu ya. Makanya ketika perjuangan ini sudah mulai berhasil, itu banyak penumpang-penumpang gelap, dengan berbagai macam kepentingannya gitu. Nah, nasihat Umar kepada para khalifah, orang-orang Ansar ini yang memberikan hartanya macam-macam ini, mereka bukan penumpang gelap istilahnya begitu. Mereka ini betul-betul orang yang dari awal sejak zaman Nabi itu mereka sudah memberikan itu. Bukan karena mereka pamrih, bukan karena mereka enggak. Maka terima apa yang mereka berikan itu, karena itu lahir dari ketulusan hati mereka. Karena mereka sudah melakukan itu sejak zaman Rasulullah SAW. Ini ya. Kemudian kalau mereka berbuat baik, maka terimalah kebaikan mereka. Wa ya'fu an musihim. Begitu juga sebaliknya, kalau mereka itu melakukan perkara yang namanya manusia tidak ada yang sempurna. Kalau ada di antara mereka yang melakukan hal yang buruk, maka maafkanlah mereka. Ya, wa ya'fu an musihim, kata Sayyidina Umar. Ini orang-orang yang luar biasa. Jadi namanya manusia itu kan ya itu tadi, kadang baik kadang buruk. Nggak ada manusia yang stabil baik terus. Ada kalanya manusia itu terpeleset, ada kalanya manusia itu ya namanya setan. Dan setan itu luar biasa ya, kerjaan mereka itu kan memang fokus. Setan itu fokus setan itu. Coba bayangkan ya, ada satu riwayat yang menarik itu dalam hadis itu. Jadi jangankan orang yang biasa ya, suami istri saja habis berhubungan itu setan bisa memprovokasi mereka sehingga berkelahi kok. Kurang apa coba? Padahal suami istri ini baru saja berhubungan ya, makanya habis berhubungan berantem. Itu setan itu sampai begitu, dia fokus, saking fokusnya itu setan. Apalagi orang biasa dengan orang lain ya. Nah, makanya Sayyidina Umar memberikan nasihat kepada para khalifah ini, kalaulah ada orang Ansar yang melakukan kesalahan, maafkanlah. Kenapa? Karena dengan memaafkan itu berarti kita memutus mata rantai kesalahan dia. Jadi orang itu makanya nggak boleh jadi pendendam, itu tidak boleh ya. Islam itu mengajarkan begitu, mudah memaafkan. Wal kadiminal ghaidha wal afina anin nas, itu ayatnya. Kalau kita marah, sembunyikan kemarahan itu. Wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anil nas, dan maafkanlah, jangan mendendam. Ini gambarannya disebutkan dalam Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an mengajarkan taubat, Al-Qur'an mengajarkan memaafkan. Taubat itu dari dirinya. Supaya apa? Dia bisa memutus mata rantai kejahatan dia sebelumnya, dia bisa memotong masa lalunya. Maka Allah memberikan kesempatan untuk bertaubat. Ketika kita punya kesalahan pada orang-orang itu memaafkan juga begitu. Maaf itu bisa memutus. Coba bayangkan kalau orang itu nggak pernah dimaafkan, kira-kira orang yang bersalah tadi itu akan merasa bersalah terus, ya kan? Tapi ketika orang yang menjadi objek tadi itu memaafkan, maka orang itu akan merasa plong,
dan ketika dia sudah merasa plong, dia bisa mengakhiri kesalahan dia dan membuka lembaran baru. Itu ajaran Islam. Maka Umar bin Khattab memberikan nasihat kepada para khalifah agar mereka memaafkan. Jangan sampai gara-gara seperti itu maka kemudian kesalahan tadi itu terus ditumpuk, sehingga orang itu akhirnya mau baik jadi nggak jadi baik. Kenapa? Gara-gara beban masa lalu, kesalahan-kesalahan yang belum termaafkan tadi itu. Nah, ini penting. Nah, ini juga pelajaran bagi kita, ya. Mungkin istri kita punya salah, begitu juga sebaliknya, ya. Mungkin anak kita punya salah, atau begitu juga sebaliknya. Maka sifat orang mukmin itu tadi, wal kadhiminal ghadha wal afina anin nas. Nah, ini diantara nasihat Umar bin Khattab. Apalagi ketika posisi itu ada pada khalifah, maka menjadi khalifah atau kepala negara tidak boleh punya sifat mendendam, tidak boleh. Ya, kalau orang Jawa bilang ngecingan, ya. Jadi pokoknya orang itu, nah ini kayak apa namanya, dosen killer. Nah, jadi tidak boleh, ya, tidak boleh. Nah, ini nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengatakan wa usiba alal ansar. Jadi tadi muhajirin, yang kedua orang ansar, yang ketiga nasihat Sayyidina Umar. Nasihat Sayyidina Umar, dan aku wasiatkan kepada khalifah setelahku, apa, bi ahlil ansari khaira, agar memperlakukan penduduk-penduduk di wilayah-wilayah yang menjadi wilayah Islam itu dengan baik. Maka Islam tidak mengenal yang namanya penjajahan. Wilayah Islam itu terus berkembang, tapi motif Islam mengembangkan wilayahnya, membuka wilayah-wilayah baru itu bukan untuk menjajah. Tidak ada, ya, tidak ada. Islam tidak pernah mengajarkan penjajahan. Islam tidak pernah mengajarkan perbudakan. Bahkan Islam yang menghapus perbudakan di muka bumi. Itu Islam. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, ya, dulu sebelum Islam datang itu yang namanya sistem perbudakan itu sudah menjadi sistem di seluruh dunia. Jadi kalau ada kekuasaan yang datang di wilayah itu, maka tanahnya dirampas oleh negara, kemudian rakyatnya dijadikan sebagai budak. Itu yang terjadi. Begitu Islam datang, maka Islam memberikan kepada mereka apa yang diberikan oleh Islam. Pertama, Islam membawa Islam. Berarti apa? Islam membawa cahaya. Maka ditawarkan pada mereka agar mereka memeluk Islam. Kalau mereka menjadi Muslim, maka mereka sama antara penduduk asli dengan pasukan yang datang ke negeri mereka. Haknya sama, kewajibannya sama, nggak mengenal lagi ini apa namanya, yang penduduk asli, ini yang bukan, ini yang ditaklukkan, ini yang penakluknya, nggak ada begitu lagi. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah, sebagaimana dalam hadis Sulaiman bin Buraidah, Rasulullah mengatakan, ad'uhum ilal Islam, fa in ajabuka faqbal minhum wa kuf anhum. Ajak mereka kepada Islam, kalau mereka mau maka terima Islamnya, dan jangan perangi mereka. Begitu kata Nabi, nggak boleh. Maka Islam tidak mengenal yang namanya perbudakan. Islam tidak mengenal, ya, yang tadi disebutkan menguasai wilayah, itu tidak. Makanya kemudian di dalam Islam ada hukum, nanti hukum tentang tanah. Jadi kalau zaman sebelum Islam itu tanah tadi dirampas oleh negara yang menguasai, maka ketika Islam datang tidak begitu. Status tanah-tanah yang dikuasai oleh Islam itu nanti bisa, kalau dalam perjanjian itu, menjadi milik penduduk setempat, tapi dengan catatan mereka membayar kharaj. Kharaj itu adalah hasil penghasilan dari tanah itu. Kalau mereka masuk Islam, maka tanahnya itu menjadi milik mereka, maka kemudian disebut dengan tanah usyur. Seperti Indonesia ini tanah usyur. Nah, itu Islam. Jadi ini ada aturan fikihnya, ya. Penduduknya juga nggak ada yang diperbudak di dalam Islam, nggak ada. Nah, makanya kata Umar, ya, usihi bi ahlil amsari khaira, aku wasiatkan pada khalifah itu
agar mereka memperlakukan penduduk di wilayah-wilayah itu dengan baik. Masya Allah ya. Nah, ini bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika melihat ada orang Yahudi nih, ada orang Yahudi meminta-minta, ketika orang Yahudi itu sudah tua dan orang Yahudi itu ada di wilayah Islam, di wilayah Syam, ketika itu Umar bin Khattab melihat siapa dia, kata wali atau pejabat yang ada di situ dia adalah orang Yahudi. Maka kata Umar, celaka kita mengambil jizyah dari dia ketika dia kuat, tapi begitu dia tua renta seperti ini kita nggak mengurusi dia, apa yang akan kita katakan nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi apa namanya, orang non muslim pun yang hidup di dalam Islam dia punya hak, sandang, papan, pangan dijamin oleh negara, apalagi ketika dia sudah dalam keadaan tua renta seperti itu ya. Ini aturan Islam diatur begitu luar biasa. Kemudian kata Sayyidina Umar, fa innahum ridul Islam ya, karena mereka penduduk tadi itu, mereka itu adalah ridul Islam, mereka penolong Islam. Coba bayangkan kalau sikap Islam kepada penduduk tadi itu tidak baik, kira-kira bagaimana hati mereka, perasaan mereka? Pasti akan berontak, pasti akan marah. Tetapi karena Islam memperlakukan mereka dengan baik, sehingga tidak ada lagi bedanya ini yang menaklukkan, ini yang ditaklukkan, gak ada lagi, perasaan itu hilang dan mereka berhasil dilebur, maka mereka menjadi penolong Islam. Jadi Islam itu bukan hanya omong. Umar bin Khattab membawa Islam itu juga mulai dari pikirannya, hatinya, perilakunya, semuanya itu Islam. Sehingga apa yang terjadi? Orang itu memeluk Islam dengan keyakinannya, kemudian mereka menjadi bagian dari marketing, ya kan? Menyebarkan Islam, menjadi pengemban dakwah Islam. Kenapa? Karena mereka bangga dengan Islam. Nah ini. Kenapa mereka? Karena mereka merasakan ketika mereka hidup di dalam naungan Islam, mereka merasakan betapa adilnya Islam, betapa indahnya Islam. Itu. Maka kemudian mereka menyebarkan Islam. Nah, ini. Itu yang dikatakan tadi, fa innahum ridul Islam, mereka menjadi pembela Islam. Mereka menjadi penolong Islam. Nah, ini. Maka perlakukan mereka dengan baik. Kalau khalifah itu tidak memperlakukan mereka dengan baik, akhirnya yang muncul persepsinya, oh ternyata sama saja ya. Kita dulu diperintah oleh Yunani juga perintah oleh orang Kristen juga kayak begini, diperintah oleh orang Yahudi juga kayak begini, diperintah oleh Persia juga kayak begini. Kalau begitu apa bedanya Islam dengan yang lain? Akan begitu muncul begitu. Maka ini dihilangkan oleh Umar, dihapus oleh Umar, supaya apa? Orang kemudian punya persepsi Islam tidak sama dengan yang lain. Begitu. Begitu mereka punya persepsi yang benar tentang Islam, maka mereka menjadi pembela Islam. Mereka menjadi tadi itu bagian dari marketing tadi itu yang menyebarkan Islam. Nah ini penting ya. Nah ini makanya ada ungkapan al-Islamu mahjubun bi ahlihi, yang menghalangi Islam itu orang Islam sendiri ya kan. Islam itu jelek itu bukan karena Islamnya, tapi karena orangnya, sehingga orang yang pengen Islam itu jadi melihat orangnya itu nggak respect gitu. Makanya ada istilah al-Islamu mahjubun bi ahlihi, Islam itu tertutup oleh orangnya. Gara-gara orang Islam itu kayak begitu perilakunya ya, adab dan akhlaknya, maka orang kemudian tidak respect ya kan dengan Islam. Nah ini, jadi kan sekarang itu muncul narasi yang menyerang Islam. Nah kalau orang itu tidak punya gambaran Islam yang benar, kemakan narasi tadi. Nah karena itu tugas kita menyampaikan Islam yang benar, menampilkan Islam yang benar, ucapannya, perbuatannya, postingannya juga begitu ya, menggambarkan Islam yang benar supaya apa tadi? Orang kemudian melihat Islam itu tidak terhalangi karena perilaku kita. Nah, ini itu yang disampaikan tadi, fa innahum ridul Islam. Kemudian mereka itu juga wajubatul amwal, mereka itu juga orang-orang yang akan memungut hartanya, mengambil hartanya, diberikan kepada siapa? Diberikan kepada negara.
Lah kalau mereka itu hatinya plong, hatinya ridho, hatinya rela, mereka akan memberikan itu. Coba bayangkan, Islam itu pernah memimpin 2/3 dunia. Nggak ada negara sebesar Islam itu, nggak ada. Pernah memimpin 2/3 dunia. Wilayahnya itu meliputi 22 juta kilometer persegi. Amerika sekarang itu nggak ada apa-apanya dengan Cina, itu nggak ada apa-apanya. Nah inilah yang sebenarnya ditakutkan. Kalau ini kembali lagi, yang 2/3 dunia itu kembali lagi, kemudian jumlah penduduknya di seluruh dunia itu lebih dari 1,6 miliar, ini kembali lagi. Pertanyaannya, siapa kekuatan yang bisa menghalangi? Siapa kekuatan yang bisa menghadapi Islam? Nggak ada. Ya kan? Dan apakah itu bisa-bisa? Kenapa tidak? Wong ini dalam sejarahnya pernah ada kok. Makanya kemudian diciptakan pemahaman tentang nation state itu supaya apa? Mereka tidak bersatu. Ya kan? Supaya mereka tidak bersatu. Kalau mereka tidak bersatu, mereka bisa dijajah. Kalau mereka bersatu, mereka tidak bisa dijajah. Seperti sapu lidi itu, kalau sapu lidi itu sendiri nggak bisa dipakai apa-apa. Tapi begitu sapu lidi yang kecil-kecil tadi disatukan, maka dipakai untuk nyapu, maka untuk membersihkan, bersih. Itulah umat Islam. Ya kan? Nah, jadi luar biasa sejarah. Nah, ini pentingnya kita belajar sejarah. Jadi kalau mereka itu bersatu, kemudian mereka mengumpulkan hartanya dikembalikan kepada Baitul Malnya kaum muslimin itu, masya Allah. Makanya pada zaman Nabi negara itu masih miskin. Zaman Abu Bakar sudah mulai, zaman Umar apalagi. Ya, cuma Sayyidina Umar kemudian nangis ketika negara itu udah mulai uangnya banyak, hartanya banyak, nangis. Karena itu sudah tabiat manusia, begitu mereka sudah kaya, mereka lupa dengan akhirat. Begitu hartanya sudah berlimpah, mereka sudah mulai lupa dengan akhirat. Nah ini setan tadi. Ya kan? Makanya orang itu kalau sudah punya jabatan, punya kedudukan, punya harta, biasanya lupa. Mulailah dia. Ya kan? Nah ini yang terjadi. Kemudian mereka itu juga ghadul adu. Jadi mereka itu yang akan menghadapi musuh. Maka mereka itu bisa kita sebut sebagai ahlul ribat, orang-orang yang berada di perbatasan. Siapa yang pertama kali akan menghadapi musuh ketika penduduk-penduduk yang ada di wilayah-wilayah baru tadi itu berhasil ditaklukkan hatinya, dipikat hatinya, mereka yang akan menghadapi. Makanya kalau kita perhatikan di Indonesia saja sejarah munculnya pesantren. Kenapa pesantren itu banyak di pesisir-pesisir? Karena dulu para ulama itu mereka mendirikan pesantren itu sekaligus menjadi benteng-benteng pertahanan. Kalau misalnya ada serangan dari luar yang datang melalui pesisir, maka mereka lah orang yang pertama kali siap untuk melakukan perlawanan. Begitu sejarah pesantren itu. Gitu. Nah, Umar bin Khattab wasiat begitu kepada para khalifah itu, jaga mereka itu yang ada di perbatasan tadi itu, ahlul ribat itu, jaga mereka itu. Ya supaya apa? Mereka inilah yang nanti akan melindungi kita dari musuh-musuh yang datang dari perbatasan itu. Ya kan? Nah ini. Jadi ini nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa alla ya'khudha minhum illa fadlahum an ridahum, dan kamu jangan mengambil kalau ada pungutan, meskipun itu untuk negara, meskipun untuk kaum muslimin, jangan mengambil kecuali dari kelebihan mereka. Kalau mereka tidak punya kelebihan, jangan diambil. Makanya zakat pun begitu. Jangankan zakat mal, zakat fitrah saja. Kalau orang itu tidak punya kelebihan untuk makan hari itu, dia tidak harus mengeluarkan zakat fitrah. Gitu. Itu aturan dalam Islam. Ya, aturan dalam Islam. Jadi kalau orang itu membayar zakat fitrah, membayar zakat mal, termasuk juga kalau orang non muslim harus memberikan jizyah. Jizyah itu mereka bayarkan ketika mereka memiliki kelebihan yang mereka konsumsi. Jadi nggak seperti pajak, ya kan? Kita mau lebih mau enggak, pokoknya waktunya bayar pajak, ya harus dibayar, nggak peduli, kan begitu. Itu kalau pajak. Ini bedanya. Makanya kadang-kadang
banyak yang salah menerjemahkan kalimat seperti ini, diterjemahkan dengan pajak, padahal beda faktanya. Pajak dengan apa yang diambil oleh negara di dalam zaman kekhalifahan tadi itu berbeda sekali. Jadi yang diambil itu hanya fadl yang lebih. Jadi kalau misalnya mereka katakanlah kehidupan 1 bulan itu yang mereka makan katakanlah misalnya 3 juta, ya kan? Lalu kemudian mereka tidak punya sisa lagi karena punya anak yang disekolahkan, punya ini itu dan sebagainya, maka kalau itu memang tidak ada kelebihan, mereka tidak harus membayar, ya kan? Mereka tidak harus membayar, mereka tidak harus memberikan hartanya. Nah, ini. Nah, jadi itu aturan Islam. Zakat saja itu berdasarkan fadl, apakah itu zakat fitrah atau zakat mal, ya. Begitu juga untuk mereka yang non muslim tadi, yang terkena jizyah tadi. Nah, ini. Jadi itu gambaran tentang bagaimana adilnya Islam. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, wa usi bil arabi khairan, aku wasiatkan pada para khalifah itu agar memperlakukan orang-orang Badui, ya, orang Badui, orang-orang Arab yang tinggal di pedalaman-pedalaman itu, yang di kampung-kampung itu, diperlakukan dengan baik. Masya Allah. Padahal orang Badui itu kan tahu sendiri ketabiatnya, mereka ini orangnya kasar, nomaden, ya kan? Tinggal pindah-pindah. Kalau kita lihat orang Badui itu, ya meskipun juga ada yang sudah mulai menetap di satu wilayah. Kenapa Sayyidina Umar menasihati agar khalifah itu memperlakukan mereka dengan baik? Fa innahum aslul Arab, karena mereka ini adalah akarnya, pangkalnya bangsa Arab. Kalau mereka ini tidak diperlakukan dengan baik, mereka ini punah, mereka ini habis, maka kita tidak lagi bisa belajar bahasa Arab yang asli. Kata Sayyidina Umar, wa madatul Islam, mereka ini menjadi bahannya Islam. Kalau kita belajar bahasa Arab, dari mana kita belajar bahasa Arab yang asli? Dari mereka. Maka kalau Abu Bakar nggak ngerti kalimat dalam Al-Quran, Abu Bakar mencari tahu dari dialog mereka. Umar bin Khattab tidak mengerti maknanya satu lafaz di dalam Al-Quran, dari mana? Umar bin Khattab belajar dari mulut mereka, orang-orang Arab tadi itu. Maka ada istilah Arabul Ikhah, ya, orang-orang Arab yang asli, ya, yang Arab-Arab sekarang itu yang tinggal-tinggal di apartemen, tinggal-tinggal di kota itu bukan, itu sudah bahasanya sudah, apalagi kalau sudah sekolah di luar negeri, ya, kadang-kadang mereka bahasa Arab malah susah, yang pintar bahasa Inggris, ya. Bahkan ada yang baca Al-Quran aja nggak bisa, orang Arab baca Al-Quran nggak bisa, ya. Nah, ini. Jadi dulu ada temen, ya, sekolah di UK itu, ya begitu, ya, ketemu orang Arab Saudi, ya, kata dia, heran saya, bahasa Arab nggak bisa baca Quran. Coba bayangkan. Nah, ini. Jadi, nah ini hal-hal yang apa namanya, kadang-kadang ironi, karena mungkin dibesarkan di dalam lingkungan seperti itu, ya, ngomong pakai bahasa Inggris terus, ya, bahasanya juga tulisannya tulisan Latin terus, sehingga sudah lupa dengan akar budayanya. Ada gitu, ya, dan itu terjadi. Ya, itu kayak Turki, ya. Turki itu kan tulisan-tulisan kalau di istana, kalau kita baca tulisan-tulisannya itu kan bahasa Arab, sementara bahasa Arab itu sudah dihapus oleh Kemal Atatürk. Maka generasi Turki, orang-orang Turki sekarang sudah nggak bisa lagi baca tulisan-tulisan peninggalan nenek moyang mereka, kecuali yang belajar bahasa Arab. Itu jahatnya penjajah, jahatnya apa namanya Inggris, ya, ketika itu dengan apa Perancis dan orang-orang Yahudi memisahkan umat Islam ini dari khasanah, ya, dari peninggalan, dari warisan mereka. Makanya mereka sangat takut sekali ketika sekarang umat Islam berlomba-lomba menghafalkan Al-Quran, kembali kepada Al-Quran. Mereka takut sekali, karena ini yang akan mengembalikan kejayaan mereka sebagaimana dulu di zaman Nabi dan para sahabat. Nah, ini makanya kalau kita lihat dari hari ini banyak narasi-narasi yang dibangun untuk menyudutkan Islam, supaya orang Islam itu tidak cinta dengan Islam, supaya orang Islam itu tidak rindu kepada Islam. Itu bagian dari proyek mereka, ya, sekularisasi tadi itu. Makanya kita harus hati-hati. Nah, ini nasihatnya Umar bin Khattab agar memperlakukan orang Badui Arab asli tadi itu dengan baik.
karena mereka ini adalah merupakan aslul Arab wa madatul Islam. Kemudian ayyakhudha min hawashi amwalihim. Jadi maksudnya apa hawashi amwalihim itu? Jadi mereka itu, hawashi itu adalah jamak dari khasyah. Khasyah itu biasanya ada di samping, ya. Jadi makanya dalam bahasa Arab itu kalau istri, ya, istri itu disebut khasyah. Qad ja'at khasyatuhu. Berarti apa? Datang istrinya. Kenapa istri disebut khasyah tadi itu? Karena di sampingnya, biasanya di sampingnya. Nah, itu maka disebut khasyah. Jadi khasyah itu artinya apa yang ada di samping, maksudnya bukan di tengah, ya. Apa maksudnya? Itu juga bisa kita artikan dengan kelebihan. Jadi kalau kalian mau mengambil harta mereka, ambil dari kelebihannya, jangan ambil pokoknya. Nah, ini nasihat Umar kepada mereka. Kemudian setelah kalian ambil, fayarudda ala fuqara'ihim, maka hendaknya harta itu dikembalikan lagi pada orang-orang miskin di antara mereka. Jadi Islam itu bukan mengambil harta mereka untuk disimpan saja, tidak. Mengambil, ketika sudah diambil kemudian dibagikan lagi kepada orang-orang fakir-fakir di antara mereka. Nah, ini menjadi haknya mereka. Wala yukallifuhum wa usihi bidimatillah, dan aku wasiatkan pada para khalifah itu tentang jaminannya Allah, wa dimmati rasulihi, dan dimmahnya Rasulullah. Apa maksudnya ini? Jadi di dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah SAW itu menyatakan, di antaranya misalnya, ya, umirtu an uqatila nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa idza qalu asamu minni, ya, dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqin. Jadi aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Ketika mereka sudah mengatakan la ilaha illallah, maka darah mereka, harta mereka semuanya terjaga. Jadi orang Islam itu adalah dimmahnya Allah, ya, maka nggak boleh membunuh orang Islam, mengambil hartanya illa bihaq, kecuali dengan haknya. Haknya itu apa? Zakat, ya kan? Zakat itu hak. Jadi kalau ada orang Islam kaya tidak mau mengeluarkan zakat, maka dipaksa, karena itu hak. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran, ya. Jadi perintahnya itu disuruh ngambil, ya kan? Nah, ini jadi suruh ngambil dengan paksa. Itu karena hak. Nah, ini bagian dari dimah. Kalau tidak ada seperti itu, maka dimah ini harus kita jaga. Maka tidak boleh. Jangankan harta yang begitu, tongkat saja, kata Nabi SAW. Kata Rasulullah, la yakhillu lil mar'il muslimi ay ya'khudha aswa akhihi ila an tayyibi nafsi. Tongkat saja itu kalau diambil orang itu tidak ridho, itu haram, tidak boleh. Ya, bayangkan tanah digusur atau mungkin bangunan digusur, kemudian orangnya tidak ridho, tidak rela. Ini bagian-bagian dari apa? Dimmatullah yang harus dijaga. Karena itu dijamin oleh Allah melalui Rasulullah SAW tadi. Ya. Nah, begitu juga dimmahnya Rasul, ya, apa yang dijamin oleh Nabi SAW itu juga begitu. Nah, jadi orang-orang non-Muslim, makanya Rasulullah itu marah. Ya, kata Nabi SAW, man ada damian faqad adani. Jadi kalau ada orang yang menganiaya ahli dimmah, orang non-Muslim yang menjadi jaminan negara, yang dilindungi oleh negara, maka berarti dia sama saja menyakiti aku, kata Rasulullah, menyerang aku, kata Rasulullah SAW. Nah, ini makanya wasiat Umar, tolong apa yang sudah dilindungi oleh Allah, apa yang dijaga oleh Nabi, dilindungi oleh Nabi, ini kalian lindungi, kalian jaga. Itu wasiat Umar. Jangan sampai nanti Rasulullah wafat, kemudian mereka ini teraniaya, nggak ada yang melindungi, nggak ada yang menjaga. Itu tugas negara. Nah, ini, itu tugas negara. Subhanallah. Nah, itu diatur dalam Islam. Ayyuwafiya lahum bi'ahdihim. Jadi mereka ini harus ditunaikan. Apa yang ditunaikan? Apa yang menjadi komitmen negara, komitmen Islam untuk mereka. Orang non-Muslim itu begitu mereka dilindungi oleh Islam,
Mereka tetap boleh mereka memeluk agama mereka, harta mereka dilindungi, nyawa mereka dilindungi, kehormatan mereka dilindungi. Kalau mereka mau menyekolahkan anaknya, mereka nggak bisa dijamin sekolah itu oleh negara. Kalau mereka mau berobat, mereka ya diberikan layanan oleh negara, keamanannya juga begitu, nggak perlu mereka bayar, sama seperti orang Islam. Itu bagian dari apa? Zimmah, jaminan yang diberikan oleh negara kepada mereka. Kurang apa coba? Luar biasa Islam. Jadi Masya Allah, Islam itu syariatnya, makanya Rasulullah mengatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak akan ada yang bisa mengalahkan ketinggian Islam. Jadi nggak ada yang namanya rasis, diskriminasi, itu nggak ada dalam Islam. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam itu anti kebinekaan, itu narasi jahat, ya, narasi jahat untuk menyudutkan Islam. Karena sudah jelas kok, Islam itu dhimmahnya dijaga, sesama muslim, orang Islam dengan non muslim itu dijaga semua. Lalu bagaimana kemudian Islam disebut sebagai anti kebinekaan? Maka ini narasi yang diciptakan oleh mereka yang benci kepada Islam, ya. Nah ini yang harus kita pahami. Nah itu yang digambarkan tadi itu, wa ayyuqatila min waraihim. Jadi mereka itu harus kita lindungi. Kalau ada yang menyerang mereka, mereka ini harus kita lindungi. Itu Islam, ya. Jadi Islam memberikan perlindungan bukan hanya kepada harta mereka, darah mereka, kehormatan mereka. Itu, ya, bahkan kalau ada yang berperkara antara muslim dengan non muslim, kita sudah bahas di dalam majelis ini, ya, bukan karena pertimbangan oh ini dia non muslim harus kita kalahkan, nggak ada begitu. Bahkan ketika dia harus berhadapan dengan kepala negara sekalipun, kepala negara bisa dikalahkan. Masih ingat kasusnya Sayyidina Ali, ya kan, ketika berperkara dengan orang Yahudi dalam kasus pencurian baju besi. Jelas-jelas itu bajunya Sayyidina Ali, kepala negara ketika itu. Tapi karena Sayyidina Ali tidak bisa menghadirkan bukti dan orang Yahudi itu kekeh, dia nggak mau mengakui, apa yang terjadi? Qadhi Shuraih memenangkan orang Yahudi itu dan mengalahkan Sayyidina Ali. Padahal ketika itu Sayyidina Ali posisinya sebagai khalifah. Itu menggambarkan betapa adilnya Islam, betapa luar biasanya Islam. Jadi Masya Allah, ya. Nah cuma kan narasi seperti ini nggak sampai ke telinga orang non muslim kan, itu sehingga yang muncul itu ketakutan yang dibangun itu monster tentang Islam. Islam itu seperti monster. Nanti kalau Islam itu berkuasa, maka kalian akan dilibas, maka kalian akan di bumi hanguskan, kalian akan dibantai, kan begitu redaksinya itu. Nah ini jahatnya mereka yang membangun redaksi. Nah boleh jadi orang yang membangun redaksi itu karena bodoh tentang Islam, atau karena punya niat jahat, mereka ingin melanggengkan kekuasaannya supaya Islam tidak berkuasa. Karena kalau Islam yang berkuasa, mereka yang membangun narasi tadi itu, mereka akan kehilangan kekuasaannya, digantikan dengan kekuasaan Islam yang adil. Nah itu, ya. Nah ini yang kita harus pahami. Maka kemudian Sayyidina Umar mengatakan, wala yukallifahum illa taqatah. Kalian jangan membebani mereka kecuali sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi tidak boleh kita memberikan beban. Ini prinsipnya, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Nah, ini prinsipnya. Jadi taklif itu diberikan sesuai dengan kadar kemampuan, tidak boleh lebih. Nah, ini begitu juga seorang pemimpin, dia tidak boleh membebani apa yang dipikulkan, dibebankan kepada rakyatnya tadi itu melebihi kapasitas dan kemampuannya. Terakhir, ya, dalam riwayat yang disampaikan oleh wa akhraja Ibnu Sa'ad Ibnu Asyakir anil Qasim bin Muhammad qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dalam riwayat yang terakhir ini disebutkan la ya'lam, ya, man wali hadzal amra min ba'di. Jadi hendaknya orang-orang yang setelahku yang akan mengurus urusan ini, ya. Jadi an sayuridu anul qaribu wal ba'idu, apakah yang diinginkan oleh yang dekat maupun yang jauh tadi itu yang diinginkan Sayyidina Umar, ya. Jadi maksudnya apa? Jadi supaya ini dipahami, ya, semua orang supaya paham ini.
Jadi Islam itu adil. Jadi kalau kemudian muncul kezaliman itu oknum sebenarnya, gitu loh, itu oknum. Jangan kemudian menisbatkan kezaliman itu kepada Islam, ya kan? Nah, keadilan Islam seperti ini harus dipahami oleh semuanya, supaya punya persepsi yang sama tentang Islam yang begitu luar biasa tadi. Nah, ini yang bisa kami sampaikan di dalam kesempatan yang mulia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita futuh, membuka mata hati pikiran kita, sehingga ilmu yang Allah sampaikan melalui lisan Al-Fakir ini bisa sampai ke dalam hati-hati kita semua, dan kita bisa mengamalkan ilmu ini, memahami Islam yang sebenar-benarnya sebagaimana yang diwariskan oleh Nabi dan para sahabatnya kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya kira itu. Sebelum kita akhiri, silahkan kalau ada yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu, falyatafadhal, silakan kalau ada. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, karena waktu sudah masuk waktu syuruk, mari kita tutup majelis kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.